Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Hussein dari jurusan Teknik Nuklir Angkatan 23 dengan NIM lengkap 23514962 TK 56558. Yang mana kali ini saya akan membahas mengenai tugas mengganti UAS mata kuliah komputasi nuklir. Di sini dimulai dengan diagram alir yang sudah saya buat, yang mana akan menjelaskan secara general tahapan step pertama sampai step terakhir nantinya, sampai selesai. Kita lanjut kepada pemrograman. Pada sel ini saya melakukan inisialisasi pemrograman dengan mengimpor beberapa library utama yang digunakan dalam simulasi Monte Carlo. Library NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan pengolahan bilangan acak. Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik hasil simulasi. Pandas digunakan untuk pengolahan data tabular dan Beautiful Shop digunakan untuk membantu proses ekstraksi data dari sumber berbasis HTML yang akan kita gunakan nanti. Lalu pada sel berikutnya, saya mendefinisikan nilai new yang digunakan sebagai parameter utama dalam penentuan variasi simulasi, yang mana nilai new ini kemudian akan kita olah menggunakan operasi modulo untuk menentukan kombinasi material dan geometri yang digunakan dalam simulasi. Di sini saya dapatkan kombinasi material dan geometri untuk saya ada di 6 dan 2. Lalu kita lanjut mengimpor data tanpa lintang dari Elok. Pada bagian ini saya mulai melakukan pengambilan data tanpa lintang material yang digunakan dalam simulasi. Data diambil dari file HTML yang bersumber dari database Elok yang berisi informasi energi neutron, serta nilai tanpa lintang total dan elastik untuk masing-masing materialnya. Untuk membaca file HTML tersebut, saya mendefinisikan sebuah fungsi yang mengekstraksi teks, memisahkan data berdasarkan baris, kemudian mengonversi nilai energi dan tampang lintang menjadi format numerik. Proses ini dilakukan secara otomatis agar data dapat langsung diolah dalam simulasi Monte Carlo. Lalu di sini selanjutnya saya memuat data tampang lintang untuk dua material utama yaitu besi sebagai material struktur dan beryllium sebagai material moderator. Untuk masing-masing material diambil data tampang lintang total dan tampang lintang hamburan elastiknya. Lalu setelah datanya diperoleh, saya mendefinisikan parameter geometri berupa ketebalan masing-masing lapisan material dengan susunan beryllium besi beryllium. Jumlah neutron yang akan disimulasikan juga ditetapkan pada tahap ini. Lalu energi neutron disusun dalam skala logaritmik agar mencakup rentang energi yang luas sesuai dengan karakteristik neutron hasil fisinya. Nilai tampang lintang pada energi tersebut dihitung menggunakan interpolasi. Interpolasi di sini sehingga diperoleh nilai tampang lintang total dan elastik yang kontinu terhadap energi. Lalu berdasarkan nilai tampang lintang total dan ketebalan material, saya menghitung atenuasi. Saya menghitung atenuasi flux neutron pada setiap lapisan menggunakan hukum eksponensial. Hasilnya menunjukkan bagaimana flux neutron berkurang setelah melewati setiap material, hingga akhirnya diperoleh flux neutron yang keluar dari sistem. Lalu seluruh hasil perhitungan ini kemudian dirangkum dalam bentuk tabel yang menampilkan energi neutron, tampang lintang total dan elastik untuk masing-masing materialnya, serta flux neutron yang keluar. Tabel ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada tahap simulasi transport neutron berikutnya, yang ada selanjutnya di sini. Baik, mungkin kita langsung lanjut ke visualisasi tampang lintang neutron. Pada bagian ini, saya menampilkan hasil visualisasi tampang lintang neutron sebagai fungsi energi untuk masing-masing material yang digunakan dalam simulasi. Grafik ditampilkan dalam skala logaritmik, baik pada sumbu energi maupun sumbu tampang lintangnya. Karena rentang energi neutron yang dianalisis sangat luas, mulai dari energi termal hingga energi tinggi. Grafik pertama di sini menunjukkan tampang lintang total neutron pada isotop besi 56. Terlihat bahwa pada energi rendah,
Nilai tampal lintang relatif besar yang menandakan probabilitas interaksi neutron yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya energi neutron, tampal lintang menurun dan menunjukkan struktur resonansi pada daerah energi menengah yang merupakan karakteristik interaksi neutron dengan inti berat seperti besi. Lalu lanjut di sini grafik kedua memperlihatkan tampang lintang hamburan elastik neutron pada besi 56. Pola yang muncul juga mirip dengan tampang lintang total namun dengan nilai yang lebih kecil karena hanya merepresentasikan kontribusi interaksi elastik. Lalu selanjutnya di sini grafik ketiga dan keempat menampilkan tampang lintang total dan elastik untuk berilium 9. Di sini pastinya berbeda dengan besi. Berilium menunjukkan nilai tampang lintang yang lebih halus ya, dan relatif stabil pada rentang energi menengah, yang menunjukkan perannya sebagai material moderator yang efektif. Lalu kita lanjut kepada penentuan nilai tampang lintang dan spektrum visi wattnya. Pada sel ini, saya melakukan evaluasi nilai tampang lintang neutron pada suatu energi tertentu sebagai contoh analisis numerik. Energi neutron yang digunakan sebagai input adalah 100 kiloelektronvolt atau juga 100.000 elektronvolt. Program kemudian mencari indeks energi terdekat di dalam tabel data tampang lintang yang telah disusun sebelumnya tadi, yang ada di sini. Lalu pendekatan ini kita gunakan karena data tampang lintang bersifat diskrit, sehingga diperlukan pencarian nilai terdekat untuk memperoleh parameter interaksi neutron pada energi yang diinginkan. Lalu berdasarkan energi tersebut diperoleh nilai tampang lintang total dan elastik untuk isotop besi serta berilium. Yang mana nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pada energi tersebut, probabilitas interaksi neutron dengan besi masih cukup signifikan, sementara berilium menunjukkan karakteristik hamburan yang sesuai dengan perannya sebagai moderator. Lalu juga selain itu, pada bagian ini saya juga menampilkan spektrum energi neutron hasil fisi menggunakan distribusi watt. Spektrum ini menggambarkan probabilitas kemunculan neutron hasil fisi sebagai fungsi energi, dengan energi maksimum dibatasi hingga di ini ya, di 20 mega elektron volt 20 mega elektron volt sesuai dengan karakteristik neutron fisi. Di sini grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa spektrum neutron fisi memiliki puncak pada energi rendah dan menurun secara eksponensial pada energi yang lebih tinggi. Distribusi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses sampling energi awal neutron pada simulasi Monte Carlo lintasan neutron. Di bagian sini. Baik, kita lanjut kepada sel sampling energi neutron dengan rejection sampling. Pada bagian ini, saya melakukan sampling energi neutron awal menggunakan metode rejection sampling berdasarkan spektrum visi watt. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menghasilkan energi neutron acak yang distribusinya mengikuti spektrum neutron hasil fisi. Yang ada di sini. Lalu di sini pertama saya mendefinisikan sebuah fungsi bernama sampling rejection. Yang mana fungsi ini menerima beberapa parameter yaitu fungsi spektrum visi, batas energi minimum dan maksimum, lalu ada probabilitas maksimum, dan juga serta jumlah sampel yang ingin dihasilkan. Di dalam fungsi tersebut, saya menyiapkan beberapa array untuk menyimpankan titik-titik energi yang diterima dan ditolak. Kemudian untuk setiap neutron, program akan menghasilkan sebuah energi acak secara uniform di antara energi minimum dan maksimum. Selain itu juga dihasilkan pula sebuah nilai probabilitas acak yang dibandingkan dengan nilai spektrum watt pada energi tersebut. Jika nilai probabilitas acak lebih kecil daripada nilai spektrum watt, maka energi neutron tersebut diterima sebagai sampel. Lalu jika
Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar, maka sampel tersebut ditolak dan proses pengambilan diulang. Yang ada di sini. Lalu proses ini kita lakukan secara berulang hingga jumlah sampel energi neutron yang diinginkan tercapai. Dengan metode ini, distribusi energi neutron yang dihasilkan secara statistik akan mengikuti bentuk spektrum visi Watt tanpa memerlukan normalisasi secara eksplisit. Lalu setelah fungsi sampling kita definisikan, saya menentukan parameter simulasi. Saya menentukan parameter simulasi seperti batas energi neutron. Batas energi neutron dalam satuan mega elektron volt, nilai maksimum spektrum Watt, serta jumlah neutron yang akan disampling. Lalu fungsi sampling kemudian dijalankan untuk menghasilkan kumpulan energi neutron yang diterima dan ditolak. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menampilkan area spektrum Watt, titik yang diterima dan titik yang ditolak. Berikut. Ada spektrum visi dan juga histogram dari titik yang diterima. Nah, di sini histogram energi neutron yang diterima juga ditampilkan, yang mana menunjukkan bahwa distribusi energi neutron hasil sampling memiliki puncak pada energi rendah dan menurun pada energi tinggi, yang sesuai dengan karakteristik spektrum neutron hasil visi. Lalu di sini kita lanjutkan dengan menjalankan program simulasi Monte Carlo. Pada bagian ini saya mulai dengan mengimpor ini ya library lagi, NumPy dan Matplotlib. Pada bagian ini saya menjalankan simulasi utama transport neutron menggunakan metode Monte Carlo. Simulasi ini bertujuan untuk melacak lintasan neutron satu persatu saat bergerak dan berinteraksi di dalam sistem material dengan geometri berlapis berilium besi berilium. Pertama, di sini saya mendefinisikan jumlah neutron yang akan disimulasikan serta jumlah grid energi yang digunakan untuk interpolasi data tampang lintang. Energi neutron disusun dalam skala logaritmik agar mencakup rentang energi yang luas mulai dari energi rendah hingga energi tinggi. Selanjutnya nilai tampang lintang total dan elastik untuk masing-masing material diinterpolasi terhadap grid energi tersebut. Langkah ini penting karena dalam simulasi Monte Carlo, nilai tampang lintang perlu diakses secara kontinu sesuai dengan energi neutron yang sedang disimulasikan. Setelah itu, saya mendefinisikan geometri slab dengan susunan berilium besi berilium lengkap dengan ketebalan masing-masing lapisan. Parameter material seperti massa atom, lalu ada densitas dan faktor massa target. Juga kita definisikan untuk menghitung probabilitas hamburan dan perubahan energi neutron setelah interaksi nantinya. Kemudian saya di sini mendefinisikan beberapa fungsi bantu. Yang pertama ini ada fungsi pertama ini digunakan untuk mencari indeks energi terdekat pada grid energi. Lalu yang kedua digunakan untuk menghitung jarak bebas lintasan neutron berdasarkan nilai tampang lintang total yang mengikuti distribusi eksponensial. Selain itu juga terdapat fungsi untuk melakukan sampling energi awal neutron dari spektrum visi Watt. Lalu sini lanjut simulasi Monte Carlo, kemudian kita mulai dengan melakukan perulangan untuk setiap neutron. Energi awal neutron disampling dari spektrum Watt, kemudian neutron ditempatkan pada posisi awal secara acak di dalam lapisan berilium yang pertama. Lalu selama neutron masih berada dalam sistem, simulasi akan terus berjalan pada setiap langkah. Energi neutron dikonversi ke satuan elektron volt untuk menentukan nilai tampang lintang yang sesuai. Berdasarkan region tempat neutron berada, nilai tampang lintang hamburan dan serapan dihitung menggunakan densitas atom material. Jarak lintasan bebas neutron kemudian dihitung menggunakan metode Monte Carlo dan posisi neutron diperbarui sesuai dengan arah geraknya. Ini.
Lalu jika neutron melewati batas suatu lapisan, maka region neutron perbarui sesuai dengan geometri yang telah kita tentukan. Apabila neutron keluar dari lapisan terakhir, neutron tersebut dicatat sebagai neutron lolos dan simulasi untuk neutron tersebut dihentikan. Sebaliknya, jika neutron keluar dari batas sistem atau terserap di dalam material, simulasi juga dihentikan dan hasilnya kita catat. Jika neutron masih berada di dalam sistem, maka dilakukan penentuan jenis interaksi dengan membandingkan bilangan acak terhadap rasio tampal lintang hamburan dan total. Ditentukan apakah neutron mengalami hamburan elastik atau terserap. Lalu jika terjadi hamburan elastik, sudut hamburan dipilih secara acak dan energi neutron setelah hamburan dihitung menggunakan faktor massa target material. Neutron kemudian melanjutkan perjalanannya dengan energi dan arah baru. Lalu seluruh proses ini diulang hingga semua neutron yang ditentukan telah selesai disimulasikan. Setelah simulasi selesai, di sini, setelah simulasi selesai, kita menghitung fraksi neutron yang diserap di masing-masing lapisan berhelium dan besi, serta juga fraksi neutron yang berhasil lolos dari sistem. Lalu hasil simulasi di sini, output hasil simulasi, kemudian saya visualisasikan dalam bentuk histogram energi neutron yang diserap di setiap material, neutron yang lolos, serta distribusi energi awal neutron hasil fisi. Plot dengan skala linear dan logaritmik digunakan untuk memperlihatkan karakteristik distribusi energi secara lebih jelas. Lalu setelah membuat plot seperti ini, saya dapatkan hasil simulasi yang dapat kita amati di sini, bahwa sebagian besar neutron mengalami interaksi di lapisan berhelium pertama. Ya, mengalami interaksi di lapisan berhelium pertama, sementara fraksi neutron yang lolos dari sistem relatif kecil. Hal ini menunjukkan peran material dan geometri dalam menentukan probabilitas interaksi neutron pada sistem yang disimulasikan. Baik, setelah ini kita lanjut ke yang terakhir, saya menambahkan simulasi lintasan neutron atau particle track. Di sini. Pada bagian terakhir ini, saya menampilkan visualisasi lintasan neutron atau particle tracking untuk memberikan gambaran spasial mengenai pergerakan neutron di dalam sistem material. Berbeda dengan simulasi sebelumnya yang bersifat statistik seperti ini, pada bagian ini saya memvisualisasikan lintasan beberapa neutron secara individual. Pertama, saya menentukan jumlah neutron yang akan kita visualisasikan di sini. Saya membuatnya 50, masukkan 50. Lalu juga jumlah ini dibatasi agar lintasan neutron dapat terlihat jelas dan tidak saling menutupi pada grafik nanti. Untuk setiap neutron, energi awal disampling dari spektrum visi Watt, kemudian neutron ditempatkan pada posisi awal secara acak di dalam lapisan berhelium yang pertama. Posisi dan langkah tumbukan neutron kemudian disimpan dalam array untuk keperluan visualisasi lintasan. Lalu, selama neutron masih berada dalam sistem, simulasi akan terus berjalan. Pada setiap langkah energi neutron digunakan untuk menentukan nilai tampang lintang material tempat neutron berada. Berdasarkan nilai tersebut, jarak bebas lintasan neutron dihitung menggunakan distribusi eksponensial dan arah gerak neutron ditentukan secara acak. Di sini posisi neutron kemudian diperbarui sesuai dengan jarak lintasan dan arah geraknya. Jika neutron melewati batas antar lapisan material, maka region neutron diperbarui sesuai dengan geometri berhelium besi berhelium yang telah didefinisikan. Apabila neutron keluar dari batas sistem atau terserap di dalam material, simulasi lintasan neutron tersebut dihentikan. Jika neutron masih berada dalam sistem, dilakukan penentuan apakah neutron mengalami hamburan elastik atau terserap berdasarkan perbandingan bilangan acak dan rasio tampang lintang. Lalu setelah lintasan semua neutron yang divisualisasikan selesai, hasilnya ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Saya mendapatinya seperti ini. Sumbu horizontal,
menunjukkan posisi neutron dalam sistem, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan langkah tumbukan neutron. Lalu sini ada garis vertikal putus-putus pada grafik menandai batas antar lapisan material, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana neutron bergerak dan berinteraksi di setiap regionnya. Lalu dari grafik ini juga dapat kita amati bahwa sebagian neutron mengalami banyak tumbukan di lapisan berhelium pertama, lalu sebagian lainnya menembus hingga lapisan besi. Hingga lapisan besi dan hanya sedikit neutron yang berhasil melewati seluruh sistem ini. Visualisasi lintasan ini memperkuat hasil simulasi statistik sebelumnya sekaligus memberikan pemahaman intuitif mengenai proses transport neutron di dalam sistem berlapis berhelium besi berhelium. Mungkin begitu eh, pembahasan mengenai tugas pengganti UAS mata kuliah komputasi nuklir ini. Saya tutup dengan apakah jika ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.